Hari kedua digelarnya Bincang Solutif Prodamas Plus ini berlangsung di Gedung Kelurahan Banjaran, Kota Kediri. Di mana pada Bincang Solutif kedua, Wali Kota Kediri ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit. Dalam arahnya menyampaikan bahwa Pemkot Kediri berharap melalui kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai ajang diskusi mencari solusi permasalahan yang timbul dalam Prodamas Plus tanpa saling menyalahkan. Harapan dari Pak Wali dengan adanya tambahan anggaran dan cakupan bidang yang semakin luas, output kegiatan yang dihasilkan diharapkan lebih baik, lebih berkualitas maupun lebih banyak dari sisi kuantitasnya. Bapak Ibu sekalian, tahun ini merupakan tonggak pertama pelaksananya Prodamas Plus, karena kalau tahun kemarin kan memang belum bisa. Tantangan dari Prodamas Plus ini ada beberapa. Yang pertama terkait dengan mekanisme dari swaklola. Kalau yang dulu tipe 1 ke tipe 4. Tipe 1 itu swaklola yang dilaksanakan oleh kelurahan, oleh OPD itu kelurahan. Kalau tipe 4 itu swaklola yang dilaksanakan oleh Pokmas. Karena ini hal yang baru, maka kita sama-sama belajar. Melalui Prodamas Plus tahun 2021 ini, Pokmas harus paham dan berpedoman pada Perwali Kota Kediri nomor 23 tahun 2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan Prodamas Plus. Kemudian harus berhati-hati dalam mengelola anggaran Prodamas Plus, serta memperhatikan kesesuaian volume pekerjaan dengan rencana anggaran belanja atau RAB yang ada. Dan untuk infrastruktur, diperhatikan pula nilai kebermanfaatan sekaligus nilai estetika. Mohon izin Bapak, kami menanyakan pertama batasan harga wajar. Mengingat barang-barang sekarang berubah di termin kedua, apakah diizinkan? Kami mengikutinya, misalnya harga buku 40 berubah menjadi 50 misalnya, apakah diizinkan? Bapak Ibu sekalian, batasan wajar misalnya semen. Jadi yang dimaksud dengan batasan wajar ya harga yang diperoleh tanpa ada markup dan lain-lain, Pak. Misal semen 56 ya 56. Jadi tidak boleh mengambil keuntungan dari itu. Kalau itu ada perbedaan antar toko, itu wajar nggak apa-apa, Pak. Tapi yang penting bagi pelaksana ini tidak mengambil keuntungan pribadi dari situ. Kuncinya di situ, Pak. Sepanjang Pokmas tidak mengambil keuntungan, harga tersebut ya harga wajar. Kalau ditambah untuk keuntungan pribadi ya ini yang nanti bisa jadi permasalahan. Kita ingin tahu bagaimana supaya Pokmas mengerti berapa jumlah JKN per RT. Apakah betul honorer Pokmas itu ada PPh 21 potongan 6%? PPh ini memang aturan perpajakan, Pak. Kalau kita dapat honor dari APBD, APBN itu kena PPh sebesar 5%. Akan tetapi kalau itu tidak punya NPWP, maka ada tambahan 20% dari 5% tersebut, sehingga kalau 20% dari 5 itu adalah 1, maka jumlahnya menjadi 6%. Itu berlaku di seluruh Indonesia, Pak. Memang kalau punya NPWP itu 5%, kalau tidak punya NPWP itu 6%. Data Prodamas yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial kepada kami, dan setelah dipadankan ada sekitar data 9.000 peserta yang datanya tidak valid, sehingga tidak bisa
masuk atau didaftarkan dalam program JKN. By name by address-nya insya Allah kami ada. Kemudian tadi ditanyakan data peserta per RT. Nah kebetulan ini memang kalau sampai dengan per RT kami agak kesulitan Pak Sekda, karena tidak semua data masyarakat itu valid sampai RT RW. Tetapi kalau data per desa, insya Allah kami bisa penuhi. Gitu. Kemudian terkait dengan kartu JKN, kalau memang terjadi ada marga yang peserta dari Prodamas kebetulan belum menerima kartu, kami sarankan untuk bisa di collecting. Nanti kami cek, kalau memang belum pernah dicetakkan, insya Allah nanti akan kami penuhi untuk dicetakkan. Hanya memang mohon pengajuannya bisa di collecting lewat lurah, karena kalau satu persatu saat ini masih dalam pandemi, kami tidak inginkan jika terjadi kerumunan di kantor BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaan Perdamas Plus ini ada beberapa tantangan, seperti perubahan mekanisme dari swakelola tipe 1 menjadi swakelola tipe 4 yang dilaksanakan masyarakat. Keharusan penggunaan SIPD untuk penganggaran yang menyesuaikan aturan pemerintah pusat. Pelaksanaan di tengah pembatasan akibat pandemi, refocusing anggaran hingga pertama kalinya dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat atau Pokmas. Oleh itulah bincang solutif Perdamas Plus diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan tersebut. Dari bincang-bincang solutif ini tadi sudah ada beberapa titik temu dan ini direalisasikan yang jelas. Sehingga ke depan ini program Prodamas Plus itu bisa berjalan dengan efektif, efisien, sesuai dengan time schedule, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga usulan-usulan masyarakat, aspirasi semua masyarakat itu bisa terrealisir sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga masyarakat bangga karena usulannya terrealisir, terlaksana, dan yang jelas ini akan mensejahterakan seluruh warga yang ada di Kota Kediri. Dan sekali lagi saya terima kasih khususnya kepada pemerintah Kota Kediri, kepada Pak Abu beserta jajarannya. Kami mewakili masyarakat Kota Kediri berharap Perdamas Plus ini tetap berjalan untuk membuat Kediri lebih makmur, lebih sejahtera, juga lebih jaya.